Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membicarakan masalah mikot di Yalamlam ataupun dalam pesawat ataupun mikot di Jeddah atau kita mikot di asrama haji. Kalau kita mikot di asrama haji, penerbangan sekitar 8-9 jam dengan kondisi AC di dalam pesawat cukup dingin, mungkin badan kita tidak sanggup mempertahankannya sebab akan berulang kali ke kamar mandi yang bisa berakibat kebersihan kain ihram kita terganggu ataupun suhu dingin AC itu kita tidak mampu mempertahankannya selama 9 jam kalau kita mikot di asrama haji. Tetapi mikot di asrama haji ini memberi suatu peluang bagi kita. Apa yang terbaik nanti kita bahas dari manfaat mikot di asrama haji. Yang mau kita bahas pertama tadi mikot di Yalamlam. Jarak Yalamlam ke Jeddah itu sekitar 91 km dengan kecepatan pesawat 700 sampai 750 km per jam. Batas Yalamlam itu mencapai kota Jeddah hanya selesai dalam 8 menit. Artinya 8 menit ini Anda memprediksi kapan sampainya. Katakanlah jam 4 pagi kita sampai. 8 menit dikurang jam 4 pagi itu sekitar jam 3.52. Artinya jam 3.52 Anda sudah selesai melaksanakan niat ihram umroh. Kalau Anda belum selesai di jam 3.52, artinya Anda sudah melampaui batas Yalamlam. Ada yang bilang tentu pilot pesawat akan mengumumkan Anda berada di kota mana, posisi pesawat di mana. Tetapi kadang-kadang pilot pesawat tidak mempertimbangkan Anda itu sudah selesai niat sebelum memasuki Yalamlam atau selesai mikot sebelum mendarat. Jadi dalam hal ini kita mengambil sikap kehati-hatian. Katakanlah jam 4 pagi mendarat, kita sudah selesai niat ihram di 3.52. Pertanyaannya, kapan kita mengganti pakaian? Tentunya mengganti pakaian juga hal yang sulit kita lakukan di dalam pesawat. Bayangkan Anda harus memasang ihram dengan gulungannya, lipatannya. Bagaimana menyimpan pakaian Anda yang lama? Itu di pesawat dengan kepadatan yang begitu besar, begitu banyak, semua penumpang saat yang bersamaan akan melakukan itu tentu sangat repot. Bukan hanya kita yang mau ihram di situ, tapi seluruh penumpang. Jadi solusi yang tadi, kita lebih baik berpakaian ihram kian di asrama haji. Nah, kita berwudu, kita mandi besar, kemudian memakai ihram, sholat sunnah ihram. Kalau bisa sekaligus niat. Ketika Anda nanti memasuki pesawat sudah mulai dingin, silahkan batalkan ihram Anda dengan memakai jaket, memakai topi. Namun saat menjelang Yalamlam tadi, Anda bisa melepaskan jaketnya, melepaskan topinya,
melepaskan celananya. Tapi Anda sudah memakai ihram tadi, di double saja. Pakaian ihram tetapi memakai celana pendek. Anda lebih mudah membukanya. Ketika Anda lepaskan itu semua, menjelang 8 menit lagi sebelum mendarat, Anda hanya perlu membuat niat. Itulah kalau kita memakai ihram di pesawat atau mikot di pesawat. Kemudian ada fatwa MUI yang menyatakan di Jeddah itu bisa melaksanakan mikot. Itu bisa kalau memang kita sepakati waktunya panjang. Artinya sampai di sana Anda boleh mandi, Anda boleh memakai ihram dengan tenang, melaksanakan sholat, kemudian berniat. Itu membutuhkan waktu paling tidak sekitar 15 menit ataupun setengah jam, kondisi sendiri. Tetapi kalau dalam jumlah satu kloter itu mencapai 400 orang, 350 orang, kamar mandi yang terbatas, penerbangan bukan kloter kita saja, banyak kloter-kloter dari daerah lain di pemakaian kamar mandinya, tentu hal itu mustahil. Apa yang kita rasakan di keadaan yang sebenarnya, kalau yang gelombang kedua, kalau gelombang pertama mudah, dia mendarat di Madinah tidak perlu ihram. Nanti dia menjelang ke Mekah, dia mengambil mikotnya di Bir Ali atau Zulhulaifah. Tetapi bagi kita yang gelombang kedua, ini harus melaksanakan mikot ataupun sudah ihram sebelum mendarat di Jeddah, lebih baik ketimbang Anda mencoba untuk mengambil mikot di Jeddah. Karena pada kenyataannya sampai di bandara Jeddah itu saja pun kita sangat repot. Karena ada proses sholat subuh, ada proses pengaturan bus yang akan mentransfer kita ke maktab. Bus-bus ini tidak mau tahu dengan apa yang kita kerjakan, apa yang sedang berlaku sama kita. Mereka karena sudah dikontrak untuk mengangkat kita, begitu jamaah calon haji mendarat, mereka segera memanggil agar segera bisa ditransfer ke maktab-maktab yang ada di kota Mekah. Jadi lebih baik kita mikot di asrama haji, kemudian kalaupun batal, kita pasang niat kembali sebelum Yalamlam. Kemudian ada satu lagi yang hampir lupa saya sampaikan. Pada kenyataannya kalau kita terbang itu dari kota Medan menuju Jeddah itu jadwal pesawatnya lebih cepat dari 1 jam, lebih cepat 1 jam dari jadwal yang sebenarnya. Jadi Anda harus hati-hati. Sebenarnya tadi jam 4 saya bilang mendarat, harusnya selesai 3.52. Tetapi untuk keamanan, Anda 2.52 atau sebelum jam 3 itu sudah Anda selesaikan pekerjaan Anda itu. Ini pengalaman pribadi yang saya rasakan. Ternyata pesawat itu mendarat 1 jam sebelum waktu yang dijadwalkan. Jadi siapa yang memprediksi tadi 3.52 sudah selesai ihram, itu pasti kecolongan. Karena kenyataannya jam 3 ataupun 3.15 pesawat sudah mendarat. Jadi sebelum jam 3 sebenarnya Anda harus selesai melaksanakan niat ihramnya, umrah ataupun mikotnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.